Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, senyum buat Anda semuanya dimanapun Anda berada ya, sahabat TV MSM. Kali ini saya mencoba untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh beberapa viewers TV MSM ya. Sekali lagi, bagi Anda yang ingin berkonsultasi hukum secara gratis, hukum perbankan, hukum perdata, hukum pidana, dan perjanjian, semuanya boleh Anda sampaikan melalui komentar Anda di channel saya. Dan jangan lupa ya, subscribe, like, and share link saya agar ini menjadi pengetahuan buat yang lain untuk kita sharing, berbagi ilmu di dalam menjawab kesulitan-kesulitan hukum yang dialami oleh sahabat-sahabat saya dan Bapak Ibu yang ada dan menyaksikan channel saya. Pertanyaannya, saya akan menjawab berdasarkan pasal 833 KUH Perdata. Dijelaskan bahwa para ahli waris karena hukum memiliki hak milik atas barang, semua hak dan piutang yang ditinggalkan oleh pewaris atau yang meninggal dunia atau orang yang meninggalkan warisan. Itu diatur dalam pasal 833. Jadi untuk kategori kartu kredit atau kredit tanpa agunan, sekali lagi perbankan selalu bersandar pada pasal 833 KUH Perdata. Nah, pada pembahasan ini memang agak menarik karena pada dua sisi kita melihatnya. Yang pertama adalah jika pewaris meninggalkan hutang dan ahli waris menerima hutang. Nah, itu seringkali merepotkan dan banyak yang tidak bersedia untuk menanggung kewajiban sebagai ahli waris. Yang kedua adalah para pewaris meninggalkan harta kekayaan. Nah, itu seringkali menimbulkan gejolak yang dialami oleh para ahli waris. Nah, ini adalah masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Nah, pada pasal selanjutnya sudah dijelaskan bahwa pada pasal 1045 KUH Perdata menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun memiliki kewajiban untuk menerima warisan. Jadi ada pengecualian di situ. Jika ahli waris merasa keberatan untuk menerima warisan, maka dia boleh menolak warisan itu. Termasuk diantaranya adalah menolak untuk membayar hutang piutang yang ditinggalkan oleh pewaris. Caranya adalah dia mendatangi pengadilan, lalu kemudian membuat surat pernyataan bahwa tidak menerima waris. Dengan demikian, maka yang bersangkutan dinyatakan bukan ahli waris. Jadi dalam konteks hukum ahli waris memang banyak sekali pendekatan hukumnya. Tetapi prinsipnya adalah warisan itu adalah kekayaan yang kompleks berupa pasifa dan aktiva yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris. Itu prinsipnya. Sehingga kartu kredit atau kredit tanpa agunan yang macet yang diajukan oleh bank kepada ahli waris tetap memiliki ikatan kepada ahli waris untuk menyelesaikan kewajiban. Nah, tata caranya adalah tadi saya sampaikan. Jika dia tidak ingin memikul kewajiban piutang yang ditinggalkan oleh
pewaris, maka dia mendatangi pengadilan dan membuat surat pernyataan di depan panitra, lalu kemudian menyatakan dia tidak bersedia untuk menjadi ahli waris. Nah, itu diatur dalam undang-undang. Nah, karena itu memang prinsip kehati-hatian perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 dan perubahan Undang-Undang Nomor 7 tentang perbankan, memang harus melihat kredibilitas atau melihat kemampuan setiap orang yang hendak ingin mengajukan kredit kepada perbankan. Jadi itu sudah memang diingatkan oleh undang-undang kita bahwa memberikan kredit kepada nasabah atau kepada debitur, perbankan harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Nah, jadi bagi yang bertanya, apakah Anda sebagai ahli waris memikul tanggung jawab membayar hutang suami atau orang tua atau saudara Anda yang telah meninggal? Jawabannya adalah iya, dengan catatan tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi pada dasarnya kewajiban untuk menyelesaikan hutang itu melekat pada ahli waris. Nah, dalam konteks hukum Islam ini repot bagi orang yang sudah meninggal, yang meninggalkan hutang tetapi kewajiban membayarnya ditolak oleh ahli waris. Maka yang menjadi repot adalah pewaris yang telah meninggal, yang meninggalkan hutang itu akan menanggung beban dosa yang tak ada habisnya. Dan itu kasihan sekali bagi yang sudah meninggal, yang meninggalkan hutang. Nah, di dalam hukum Islam dianjurkan kepada ahli waris untuk menyelesaikan hutang-hutang pada pewaris, apakah orang tuanya, saudaranya, suaminya, mantan istrinya yang sudah meninggal dianjurkan untuk membayar. Nah, itu yang kita harus pikirkan. Jadi kalau Anda menjadi ahli waris kemudian tidak mau membayar hutang daripada pewaris atau orang tua atau mantan suami atau saudara Anda, kasihan bagi yang sudah meninggal karena dia akan memikul kewajiban yang berat dalam hal hutang piutang. Nah, sebaiknya diupayakan untuk dicarikan jalan keluar. Prinsip penyelesaiannya adalah boleh menggunakan litigasi atau non-litigasi. Nah, non-litigasi artinya prinsip perundingan. Jadi boleh menggunakan jasa hukum atau konsultan hukum atau sendiri mendatangi perbankan dan kemudian membicarakan hal-hal apa saja yang menjadi bagian dari kontrak yang diperjanjikan ketika yang bersangkutan yang sudah meninggal itu mengajukan kredit tanpa agunan atau membuat kartu kredit. Nah, itu yang harus dilihat konteksnya. Dan biasanya bank memberikan kemudahan atau keringanan untuk menyelesaikan kewajiban kepada setiap debitur atau nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya karena meninggal. Itu biasanya ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh bank. Nah, prinsip yang kedua, jika prinsip yang pertama tidak diberikan ruang oleh bank, maka yang kedua adalah prinsip litigasi, yaitu boleh melalui proses pengadilan. Nah, yang ketiga, apakah agunan dapat disita? Ya kan? Apakah agunan pihak ketiga dapat disita? Tentu prosesnya tidak langsung atau tidak serta-merta. Jadi kalau ada agunan yang dijaminkan atau tidak menjadi jaminan tetapi hendak mau disita, maka itu tidak otomatis, prosesnya harus melalui pengadilan karena perjanjian tidak memasukkan agunan sebagai objek yang dijaminkan, sehingga bank tidak memiliki hak untuk secara serta-merta mengajukan sita jaminan. Nah, terkait dengan itu saya ingin memberi catatan bagi para kreditur yang tidak mengagunkan jaminannya agar mengetahui jika bank hendak melakukan sita jaminan, Anda boleh mengajukan jalur hukum atau litigasi, karena bank juga akan tidak serta-merta mengambil alih atau menyita aset Bapak Ibu sekalian yang tidak masuk sebagai jaminan. Itu tips kita hari ini, dan jawaban yang saya sampaikan bagi penanya terkait dengan masalah kredit tanpa agunan atau kartu kredit yang macet yang ditinggalkan oleh
pewaris atau orang yang telah meninggal. Semoga bermanfaat buat semuanya. Jangan lupa ya subscribe channel saya. Kita terus berbagi, dan Bapak Ibu semua terus saya akan suguhkan jawaban-jawaban yang singkat yang bisa membantu Anda untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang Anda hadapi. Sampai di sini sahabat semuanya, sampai jumpa.